Air berteriak, tanda tak dalam. Air tenang, menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam pada para hadirin. Assalamu alaika Zainal Anbiyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, tsummal hamdulillah, wasykurulillah bi ni'matillah daiman ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Yang terhormat para alim ulama, yang saya hormati para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya dan inayahnya yang berupa nikmat iman, Islam, sehat sepanjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini, bermuajah berwujud, dan semoga saja majelis ini termasuk majelis yang berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan salah satu nabi yang dapat memberikan syafaatnya kepada seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Rangqat aina ya syauqan wali taibata tarfat asyaqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan sholli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kultum pada kesempatan kali ini yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah merupakan cita-cita bagi pasangan yang berumah tangga. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan laki-laki, istri-istri min anfusikum, dari jenismu sendiri. Allah mencatatkan bahwasanya manusia menikah dengan manusia, bukan dengan yang lainnya, bukan dengan mbak sapi, bukan dengan mas kerbau, bukan juga mas bebek. Mas kerbau pun jika melihat manusia yang cantik seperti bidadari pasti dia akan mau. Karena apa? Kodratnya hewan menikah dengan hewan, manusia dengan manusia, tidak ada yang lain. Untuk apa manusia menikah?
litaskunu ilaiha, untuk menjadi sakinah, tenang, tentram, di mana waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setelah Allah menjadikan orang itu sakinah, maka Allah akan menjadikan kasih dan sayang. Dan di antara itu adalah tanda-tanda orang yang berpikir. Maksudnya apa? Orang-orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang menggunakan otaknya untuk berpikir secara cermelang, menggunakan akal sehatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti sakinah sendiri itu apa? Sakinah adalah ketenangan. Maksudnya ketenangan adalah ketenangan yang didapat seseorang karena setelah dilakukannya pernikahan, dimana sebelum menikah seseorang itu ada resah, gelisah, gundah, galau, merana. Karena apa? Karena tidur sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, masak sendiri, tidak ada yang menemani. Tapi setelah menikah, maka duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandau gurau. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandau gurau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah seseorang menikah, maka rasa kegelisahan itu tidak akan hilang, adanya adalah ketenangan. Karena setelah menikah, makan ada yang menemani, tidur ada yang menemani, bangun tidur ada yang bisa dilihat wajahnya, senyumannya, masak ada yang masakkan. Ketenangan akan didapat ketika kita bersama pasangan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mawaddah, apa arti mawaddah sendiri? Mawaddah adalah kasih dan sayang, ketulusan hati, kesucian jiwa, prasangka baik. Karena dalam rumah tangga harus yang ada adalah prasangka baik, bukan prasangka buruk. Prasangka baik untuk pasangannya, bukan malah prasangka buruk. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, al-ayah, yang artinya bahwasanya suami disuruh untuk menggauli istrinya secara baik. Dengan cara apa? Cara yang baik itu dengan rayuan, pujian, kecupan, dengan kata-kata yang halus. Perempuan itu ibaratnya adalah tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok itu adalah diibaratkan majas yang menjelaskan bahwasannya suami itu disuruh membengkokkan, meluruskan tulang rusuk itu dengan apa? Dengan pelan-pelan. Karena tulang rusuk yang bengkok itu diibaratkan hati perempuan, yang dimana apabila diluruskan secara pelan-pelan halus dengan rayuan, kecupan, pujian, maka akan terlaksana. Tapi sebaliknya, apabila diluruskan secara langsung dengan kekerasan ataupun tidak dengan perasaan lembut, maka yang akan terjadi adalah patah. Seumpamanya istri tidak bisa memasak, masakannya asin setiap hari, suami tidak boleh lantas langsung memarahinya, dasar istri tidak bisa masak, tidak boleh itu. Tapi dengan rayuan, dek, masakanmu enak, tapi agak kebanyakan garam, tapi tidak apa-apa, karena garam ini hilang ketika
aku makan melihat senyuman yang manis itu. Bahkan belilah uang yang banyak untuk istri kalian, karena salah satu kebahagiaan istri adalah uang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmah sendiri, apa arti warahmah sendiri? Arti warahmah adalah perasaan yang timbul ketika melihat kekurangan dari pasangan. Suami itu manusia biasa, maka harus diterima kekurangannya. Istri juga manusia biasa, seperti yang dijelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun al-ayah, yang berarti bahwasanya istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Kenapa kok diibaratkan pakaian? Karena pakaian memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah pembeda antara si miskin dan si kaya, pembeda antara golongan, pembeda antara warna, dan dapat menutupi pemakainya. Jika pemakainya memiliki penyakit kadas, kurap yang tidak bisa dilihat orang ketika kita memakai pakaian, tapi akan ditutupi pakaian itu. Nah, di sini juga dikaitkan dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahwasanya istri harus menutupi kekurangan suami, bukan malah diumbar, karena itu salah fatal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sesungguhnya adalah bukan saat akad berlangsung, bukan saat resepsi berlangsung, habis itu sudah selesai, bukan. Tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika dapat mengarungi samudra kehidupan dan sampai ke tujuan, yaitu tujuan di mana kita dapat memiliki keturunan yang solehah. Amin ya robbal alamin. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keturunan yang soleh-solehah dan dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian kultum pada kesempatan pada hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.